Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuherdi. Saya adalah salah satu mahasiswa perguruan tinggi Siti Sipo Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya mengambil jurusan sosiologi. Saya akan sedikit menjelaskan sedikit materi yang ada di mata kuliah sosiologi, yaitu sosiologi perkotaan. Materi yang saya akan jelaskan adalah uh, kota dan kemiskinan. Kota dan kemiskinan. Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi isu global. Artinya kemiskinan tidak hanya menjadi masalah pokok di negara dunia ketiga, tetapi masih menjadi persoalan di negara industri maju. Kemiskinan kenyataan sosial. Kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakkan oleh masyarakat. Selain dirasakan langsung oleh orang miskin, kemiskinan juga berakibat buruk bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena mata rantai kemiskinan adalah timbulnya masalah lain seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, kriminalitas, dan lain-lain. Ya, contohnya seperti begal, perampokan, dan apa. Walaupun orang kaya tidak merasakan kemiskinan, tapi sangat berdampak kepada orang-orang yang berada. Karena kenapa? Bisa saja orang yang miskin, yang kategori miskin itu merampok orang-orang yang kaya. Terus konsep kemiskinan, definisi tentang kemiskinan mengalami banyak perluasan seiring dengan semakin kompleksnya faktor-faktor penyebabnya, indikatornya maupun permasalahan lain yang melingkupi kemiskinan itu sendiri. Meskipun kini tidak hanya dipandang sebagai dimensi ekonomi, melainkan telah meluas hingga mencakup dimensi sosial, kesehatan, politik, pendidikan, dan politik. Ya, contohnya seperti ya orang miskin berarti tidak bisa mengencam pendidikan, sedangkan miskin politik ini kalau menurut hemat saya adalah orang-orang yang tidak tahu akan politik itu seperti apa, seperti itu. Ya, ini ada menurut Badan Pusat Statistik 2014, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, dan sebagainya lah. Ini ada juga menurut Charles, memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam standar hidup tertentu, yang mengacu pada konsep miskin relatif yang melakukan perbandingan di negara-negara kaya atau miskin. Usman juga mengatakan kemiskinan adalah kondisi kehilangan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan serta hidup sebuah kekurangan. Ya, seperti kita lihat-lihat orang pengemis-pengemis, ya, tapi tidak berarti pengemis-pengemis itu juga orang miskin. Ada juga pengemis-pengemis itu sebenarnya orang-orang kaya kan, tapi dia memang malas untuk bekerja dan hanya untuk meminta-minta saja. Menurut Sumodiningrat, masalah kemiskinan pada dasarnya tidak berurusan dengan perusahaan ekonomi, tapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan non ekonomi, contohnya seperti sosial, budaya, dan politik. Sosial itu kemiskinan dengan sosial adalah kurangnya pengetahuan masyarakat ataupun generasi sekarang. Ini menurut hemat saya, kurangnya pengetahuan generasi milenial atau generasi sekarang akan akar budayanya. Dia tidak tahu budaya daerahnya seperti apa. Saya beranggap itu dia miskin karena tidak mampu tahu. Jadi ini ada juga menurut Menurut Supriyatna, kemiskinan adalah kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi, serta kesejahteraan hidup yang menunjukkan ya lingkaran ketidakberdayaan mereka. Nah, ini ada jenis kemiskinan.
kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu apabila tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, sudah miskin tapi tingkat pendapatnya di bawah garis kemiskinan. Itu seperti eh, orang-orang yang tidak mampu bekerja, kayak tunawisma seperti itu kan, yang tidak bisa lagi, dia tidak ada tempat tinggal, kesehatan pun memperhatikan, pendidikan kurang, seperti itu. Yang kedua adalah kemiskinan relatif, adalah kondisi yang pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitar. Ya, itu seperti uh, cari makan pagi, habisnya sore, seperti itu. Itu kebanyakan seperti pengamen-pengamen yang orang hanya bisa makan sekali sehari, atau cari makan pagi yang kata saya tadi untuk makan sore. Terus kemungkinan struktural adalah kondisi atau situasi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan dan pada pendapatan. Ini yang berkaitan dengan kurang meratanya kebijakan pemerintah daerah. Jadi kebijakan daerah ini tidak mencapai daerah-daerah terpencil seperti pedalaman-pedalaman, yang membuat masyarakat di situ tidak mendapat bantuan. Ini seperti kayak di Papua sana lah, seperti itu, pedalaman-pedalaman. Terus kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang tidak mau berusaha atau memperbaiki tingkah kehidupan, seperti malas, pemboros, dan tidak kreatif. Ini orang-orang yang saya katakan orang-orang yang banyak orang-orang bilang ini orang-orang yang malas, yang hanya kerja tidur makan tidur. Nah, seperti itulah. Terus kemiskinan struktural, kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Contohnya ya tadi saya sebut, masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari Freeport. Contohnya seperti kayak tambang-tambang migas yang tidak ada dana CSR-nya, ya tidak sampai, bukan tidak ada, ya, mungkin dikorupsi atau apa. Terus penyebab kemiskinan menurut pandangan penganut fungsionalisme, kemiskinan timbul sebagai akibat dari tidak berfungsinya salah satu elemen sistem sosial yang ada dalam masyarakat, ya karena tidak kurangnya itu tadi pemerataan pembangunan atau bantuan yang tidak merata. Terus M. Sitorus menjelaskan faktor kemiskinan terdiri atas dua, yaitu kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan muncul sebagai akibat kebutuhan sumber daya alami yang langka, seperti tanah pertanian yang tidak subur dan perkembangan teknologi yang sangat rendah. Ini seperti yang ada di negara-negara di Afrika yang kebanyakan daerah mereka miskin karena tanah mereka itu tidak subur, sehingga tidak bisa ditanami berbagai macam tanaman. Terus kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia. Yang kata lain, kemiskinan buatan merupakan kemiskinan akibat pengaruh dari kolonialisme. Itu kemiskinan akibat penjajahan, seperti itu, kolonialisme. Jadi harta mereka dirampas, dia dikenakan pajak tinggi dari penguasa atau penjajah pada zamannya. Terus cara penanggulangan kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan Somadiningrat dapat dikategorikan menjadi dua. Secara langsung, pengembangan data dasar, penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, menciptakan kesempatan kerja, program pembangunan, pelayanan kreditan. Yang kedua, secara tidak langsung, upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan ekonomi, sosial, politik. Itu seperti kalau negara kita perang, maka kita akan bisa terkena dampak kemiskinan. Karena apa? Karena politik di daerah kita tidak stabil. Terus
dampak inflasi dari negara-negara lain membuat ekonomi kita menurun. Itu yang secara tidak langsung yang akan mengenai kita. Segitu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan untuk materi kota dan kemiskinan di mata kuliah sosiologi perkotaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.